mata kuliah udah dapat bahan kajian yang sama, tinggal mudah diaturnya gitu ya. Sementara yang Ibu lihat di kelas AB dulu. KI kan sama ya. Pengajarnya hanya bertiga, Ibu, Bu Indri sama Bu Sulis. Yang mau kita lihat adalah tentang konsep biopsikologi dengan semua uraian-uraiannya yang menjadi dasar buat kita sebagai perawat untuk bisa memberikan asuhan keperawatan pada klien ya. Karena tingkat 2 itu kurikulumnya masih 2020, sementara tingkat 1 kurikulumnya 2022. Perbedaannya ada di capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran program untuk 2020, capaian pembelajaran lulusan di 2022 ya. Untuk mata kuliahnya sama sih, pembelajaran apa saja. Nanti dari 2 ini harus dipretelin lagi sama Ibu untuk menjadi kecil-kecilnya sub mata kuliah, topik-topik apa saja yang harus kita lakukan, jalani. Nah, ini ada 14 bahan kajian ya. 14 bahan kajian. Nanti Ibu masuknya rencana mau masuk satu bahan ini 1 kali pertemuan. Nah, materi yang ada 14 ini kebetulan kalau dilihat dari jadwal kita pas banget gitu ya, nggak ada yang untuk mandiri terjadwal. Jadi nanti kalau untuk yang mandiri, untuk yang terstruktur itu diambil dari jam Anda istirahat gitu ya. Dibahas di situ dalam bentuk diskusi kelompok. Ya. Ini strategi pembelajarannya, kita hanya teori saja menggunakan metodenya SGD dan DL. Nah, kemudian kita lihat, ini belum Ibu sesuaikan ya. Kita lihat tatap mukanya itu ada, karena 2 SKS, 2 kali 50 kali 16 minggu, 26,67 jam. Ini yang harus disebar di 14 topik tadi. Nah, terstrukturnya 32 jam, tapi nanti Ibu bentukkan dalam bentuk tugas kelompok. Masing-masing topik itu 10 jam. Nanti kita bahas ya. Kemudian tugas mandiri, artinya Anda belajar sendiri, juga sebanyak 32 jam. Di sini perlunya Anda mengulang. Ibu menitik beratkan pada teori, jadi mengingatkan kembali Anda harus betul-betul nilai UTS UAS-nya tinggi. Kalau nggak tinggi nanti nggak bisa ditolong. Kenapa? Karena nilai sikap, nilai tugas itu hanya sedikit, hanya kecil. Nanti kita lihat ya. Untuk penilaian itu ada kehadiran, 1 kali boleh tidak hadir, ini 80% hadir. Kita menggunakan kurikulum peraturan akademik 2022. Kemudian nanti yang akan dinilai pengetahuan dan sikap. Nah, Anda akan dilihat UTS, UAS dan juga tugasnya ya. Warna penilaian tugas kelompok. Oke. Dan tugas kelompok ya. Nah, untuk bisa lulus, berharap nilai terendahnya adalah B. B itu 70 dengan nilai mutu 3,02. Ya. Yang akan dinilai itu meliputi kognitif, karena hanya pengetahuan saja yang kita punya, sama sikap. Nah, di kognitif itu begini. Sebentar. Di kognitif itu artinya 90% Anda harus kuasai betul teori-teori yang ada. Ya. 40% 40 soal untuk pertanyaan di UTS, 40 soal untuk pertanyaan di UAS. Sisanya adalah tugas kelompok dan juga sikap. Jadi berarti kalau dilihat kognitif dan sikapnya, lebih banyak kognitifnya. Nah, dilihat kognitifnya, UAS UTS 65%. Nanti berarti harus ini yang Anda kuasai. Ya, tugas kelompok hanya 35%.
Itu harus hati-hati. Bentar ya. Iya, Mbak. Ya. Belum. Saya masih isoman. Ini Ibu mau masuk apa nih? Ibu masuk apa? Mata kuliah apa? Oh iya, iya. Iya, nggak apa-apa. Iya, boleh, boleh. Ya, boleh. Sudah. Mereka juga udah saya kasih tahu tadi. Saya udah kasih tahu habis KDK. Iya, oke. Iya. Ya, sama-sama. Iya. Amin, sehat ya. Amin. Tadi juga udah masuk. Oke. Selebihnya ini akan di evaluasi. Nanti sebaran soalnya adalah seperti ini ya. Untuk yang konsep psikobiologi 5, terus ada yang tentang perilaku manusia 7, kepribadian 7, jadi totalnya untuk UTS itu 40. Ya, 40 untuk UTS. Kemudian untuk UAS juga sama, sebarannya ada yang 55 soal. 55 soal, jumlahnya juga 40 soal. Nah, Anda bisa bayangkan kalau jumlahnya 40 soal, Anda cuma dapatnya 15 soal yang betul, berapa persen itu? Berarti tidak lulus mata kuliah nantinya, ya. Ini yang harus diperhatikan di sini. Karena mahasiswa nganggap enteng, 2 SKS lah, biarin aja. Pembelajaran nggak bisa, nanti ibu yang bingung nih, bagaimana mau meluluskan Anda sementara nilainya nggak bagus, gitu ya. Nanti si Pen tolong ingetin nih menjelang ujian UTS, teman-temannya harus belajar gitu ya, diskusi, dipakai diskusinya. Nah, kemudian tata tertib yang harus dipenuhi adalah ini, referensi buku yang diharapkan adalah ini ya, yang dipakai biasanya dari modul buku ajar keperawatan, tapi tidak menutup kemungkinan tergantung pengajar, apakah Bu Sulis mau menambahkan materi yang lain ya, sumber yang lain, Bu Indri juga, saya juga gitu ya, tergantung dari pengajarnya. Nah, ini belum Ibu pecah ya, ini baru tadi membicarakan yang tingkat 2 AB. Nanti Ibu berarti harus bikin lagi yang untuk RKI gitu ya. Apa saja sih yang mau disampaikan? Nah, setiap kali kita mencapai satu kegiatan pembelajaran dengan kajiannya udah jelas, itu pengalaman belajarnya ada dosen dan ada mahasiswa, gitu ya. Kalau dosen sudah menjelaskan, mahasiswa melanjutkan karena kita punya 100 menit. 2 jam itu 100 menit teorinya, artinya 60 menit itu dimiliki oleh dosen untuk menjelaskan, 40 menit untuk mahasiswa. Tapi bisa saja dibalik, justru dosennya hanya 40 menit, mahasiswanya yang 60 menit karena tergantung dosennya. Ini kan hanya patokan Ibu. Kalau misalnya dosennya punya materi tambahan, dia mungkin akan menambahkan di sini sebagai tambahan untuk tugas mahasiswa, berarti berubah gitu, berubah lagi ya, tergantung dari dosen masing-masing. Nah, itu untuk konsep biologi. Nah, berikutnya adalah untuk konsep-konsep yang lain atau untuk topik-topik yang lain seperti perilaku manusia, kepribadian dan seterusnya. Nah, ini sama uraiannya, ada bagian dosen dan ada bagian mahasiswa. Seperti Ibu lengkapi dulu ya. Hanya kalau di tingkat 1 ada kelebihan jam yang bisa dipakai untuk mandiri, sedangkan di tingkat 2 tidak ada. Jadi nanti ini akan tidak ada mandiri, langsung materi gitu ya. Kita cuma punya waktu 2 bulan padat dari mulai hari ini sampai bulan September akhir. Tuh Anda padat banget tuh kegiatannya ya. Nah, untuk memenuhi ini semua, ada tugas yang tadi Ibu sampaikan. Tugasnya adalah
melakukan diskusi kelompok, ya. Ini yang tadi masuk pada jam terstruktur, ya. Nah, dari Bu Indri ada tugas, dari Ibu Sulis ada tugas, dari saya juga ada tugas. Nah, tugasnya mengenai apa? Proses inteligensi. Ini kan proses inteligensi berarti luas ya. Kalau inteligensi kan IQ. Nah, tergantung nanti Anda dapatnya kasus untuk IQ berapa, bagaimana kemampuan dia, bagaimana kreativitasnya, itu yang harus dibahas di kelompok masing-masing. Tentunya nanti 4 kelompok dibuat dengan kasus yang berbeda-beda, gitu. Nanti bicarakan dengan dosen pembimbingnya ya, apakah akan menentukan kasusnya seperti apa, monggo dibicarakan. Nah, hanya tuntutannya dari kasus tersebut diharapkan kita menemukan permasalahan yang ada. Pasti masalahnya, bagaimana solusinya. Nah, ini Anda harus bahas dan tentukan dengan menggunakan referensi dari jurnal maupun dari e-book yang Anda punya, referensinya dari situ, ya. Kemudian tidak dipresentasikan, tapi langsung dibuat dalam bentuk makalah. Nah, penilaiannya adalah pelaksanaan diskusinya gimana, pembuatan makalahnya gimana, ada format penilaian makalah. Untuk tugas yang kedua dan yang ketiga juga sama, hanya Bu Sulis tentang emosi dan motivasi, ya. Saya tentang sikap sebagai perawat. Nih, sikap seorang perawat seperti apa, ya. Nah, itu yang harus kita bahas di luar jadwal yang ada dari kampus. Karena dia merupakan tugas terstruktur, ya. Oke, ini format penilaian makalahnya, kemudian format sikap. Itu aja yang bisa Ibu sampaikan untuk perkuliahan ini, ya. Ini sebentar Ibu akan coba buat malam nanti untuk mengganti tanggal, karena tanggalnya itu akan berbeda ya. Tanggal mungkin sama, jamnya yang berbeda. Kalau Ibu lihat yang dijadwalkan itu adalah hari Senin dan Rabu. Untuk 3 kelas hanya beda. Kalau di di kelas A itu Seninnya pagi, di kelas B Seninnya siang, di kelas C lebih siang lagi gitu ya. Itu Rabunya juga sama. Rabu duluan kelas RKI, kemudian kelas B dan baru terakhir kelas A. Ini bikin pusing, ini banyak banget satu topik tapi disampaikan di 3 kelas yang berbeda dengan jam yang berbeda ya. Nanti kalau misalnya Bu Indri, Ibu ataupun Bu Sulis mengalami kendala pada jam tersebut tidak bisa hadir karena sesuatu hal, mungkin Anda bisa atur nanti ya jadwalnya melalui Sipen kapan penggantian dari jam yang tidak bisa diisi tadi gitu ya. Silakan bicarakan langsung dengan pengajarnya, harusnya masuk tanggal sekian, jam sekian, ternyata tidak bisa ya. Dan yang jadi masalah kita nggak bisa gabung. Kalau dulu masih boleh ya kelas A reguler itu AB digabung kecuali kelas C-nya, kelas RKI-nya saja yang nggak bisa digabung. Tapi pada kenyataannya sekarang nggak bisa seperti itu. Harus dipisah-pisah. Nah, ini yang bikin repot. Yang lebih repot lagi, ternyata kelas ke tingkat 1, 3 kelas, tingkat 2, 3 kelas. Bayangkan, ada 1 minggu itu dari pengajar psikologi harus ketemu dengan 6 kelas pada hari dan jam yang berbeda-beda. Nah, ini yang bikin agak sulit ya. Tapi ya itu yang harus kita jalani. Ya, minta pengertiannya dari mahasiswa kalau memang ada tadi masalah atau kendala pada pengajarnya, tolong diingatkan, tolong minta ganti kapan waktunya gitu ya. Kalau misalnya tidak bisa luring, Ibu kan nggak tahu nih apakah Ibu bisa luring atau belum karena PCR Ibunya kan belum ada hasil nih, besok baru mau PCR. Kalau diizinkan boleh luring, negatif dulu gitu ya, tapi kalau masih boleh dari rumah, kalau ternyata masih positif ya daring gitu.
Ya, apa boleh buat seperti itu yang bisa dilakukan, ya. Nah, kebetulan Bu Sulis juga dalam kondisi tidak sehat, dan tensinya naik, sempat juga kena stroke gitu. Jadi mohon mahasiswa yang lebih aktif untuk mengingatkan dosennya. Khawatir tidak bisa hadir gitu ya. Bu Indri juga sama sebagai sekjur banyak kegiatannya gitu. Nah, itu aja nanti saling mengingatkan kita. Mudah-mudahan di waktu 2 bulan padat ini bisa kita selesaikan semuanya gitu ya. Tapi kembali Ibu tekankan bahwa untuk kegiatan kita 2 SKS ini murni teori saja. Jadi tidak bisa main-main karena teori ini yang harus bisa dijawab pada saat Anda ujian UTS maupun UAS. Gitu ya. Nah, makanya diskusi lebih banyak supaya mudah kita belajar. Ya, kenali cara belajar masing-masing, gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan silakan. Nanti si Pen Ibu minta tolong berapa ya yang ini, yang hadir? 40 ya RKI? Iya Ibu, 40. Harusnya 41 dengan Ibu. Ini satu orang siapa yang nggak ada? Oh, baru nongol 41. Oke, berarti 40 ya RKI. Nah, tolong dibuatkan sama si Pen 4 kelompok, Neng. Ibu minta tolong dibuatkan nama 4 kelompok. Nanti Ibu masukkan ke dalam RPS-nya. Kemudian Ibu juga minta nama salah satu si Pen, tanda tangan sama NIM-nya untuk kontrak belajar. Gitu, ya. Nah, kalau tadi kelas A dan kelas B menanyakan, Bu, kalau gitu bisa nggak untuk kami selesaikan lebih dulu nih, katanya ngubah waktu ya untuk menyelesaikan yang tugas kelompok. Silakan bicarakan dulu dengan pengajarnya, tapi Anda harus punya bekal dulu. Anda mau bikin kasusnya seperti apa? Tentunya sebelum pengajar masuk pada topik itu, Anda sudah baca dulu sehingga nanti waktu ditanya Anda maunya topiknya apa, kasusnya seperti apa, itu nanti Anda sudah punya jawabannya, ya. Kalau mau seperti itu boleh. Kalau misalnya mau nunggu dulu, misalnya Bu Indri duluan ya. Bu Indri menjelaskan dulu, kemudian nanti Anda sesegera mungkin menyelesaikan tugas terstrukturnya, boleh silakan. Ya masalah, ya. Kenapa 10 jam? Karena 10 jam itu diawali dengan Anda mencari dulu kasus apa sih yang mau kita bahas, kemudian kasus yang mau dibahas, kemudian permasalahannya apa yang ditemukan pada kasus tersebut, bagaimana solusinya, tentu itu dijawab sama Anda berdasarkan referensi yang Anda baca, gitu ya. Kalau usah dipresentasikan, cukup nanti dibuat dalam bentuk makalah saja, nanti makalahnya diserahkan pada dosen yang memberi tugas, ya. Berarti tiap kelompok nantinya akan mendapat 3 tugas dengan topik yang beda. Ini jelas ya? Ya, Ibu rasa kalau udah jelas cukup ya. Ada pertanyaan nggak? Ibu udah harus lari lagi ke tingkat 3 nih. Tingkat 3 untuk jiwa. Ada pertanyaan? Sudah? Kalau nggak ada, sepertinya cukup. Ya, cukup. Oke, ISS dulu Neng kalau. ISS Baik, dulu. saya screenshot ya Ibu. Ya. Untuk Sabrina, Wina, Hilda, Nuraini Fajar, boleh on cam sama Maula. Satu, dua.
Right 2, 1, 2. Udah Ibu, terima kasih. Ya. Nah, Ibu pesan juga karena kita perlu tenaga, perlu perhatian, perlu konsentrasi, tetap jaga kesehatan ya. Jangan sampai kayak Ibu. Ibu pikir aman-aman aja gitu ya, ternyata nggak tahu di mana tuh kesenggolnya jadi positif. Nah, ada juga gitu, kita nggak tahu teman di samping kita dia bawa kuman atau tidak kan nggak pernah bilang ya, kumannya juga nggak bilang, tahu-tahu udah di badan kita aja dia masuk. Nah, oleh karena itu ingat masker tetap dipakai kecuali kalau di rumah sendirian. Kita juga nggak tahu orang tua kita, kakak adik kita ya, atau siapa saja yang ada serumah dengan kita itu bisa menjadi pengantar dari kuman ya. Dan daya tahan tubuh juga harus ditingkatkan. Jangan sampai kita sakit nggak enak, ternyata sakit tuh nggak enak banget gitu ya, melemahkan tubuh. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Nanti sesegera mungkin Ibu akan selesaikan ya. Kalau nggak ada lagi, Ibu rasa cukup ya. Ibu izin pamit duluan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Ya. Izin pamit ya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Yang masih di kampus, di rumah, jalan ke rumah hati-hati ya. Lekas sembuh, Ibu.